Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi sihhatil i'tiqad wa tahhara qulubana min adranish syirki wal wasaniyyati wal ilhad wa anqadhana min darakatil jahiliyyati wasyarri wal fasad. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره جل عن الأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد وتعالى عن مشابهة العباد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من علم معناها وحقق المراد وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الموحدين وخاتم الأنبياء والمرسلين والهادي إلى سبيل الحق والرشاد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأمجاد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan, dan bertaubatlah hanya kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala dosa-dosa yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kemerdekaan merupakan cita-cita setiap warga negara dimanapun mereka berada. Tidak ingin dijajah, tidak ingin diperbudak oleh warga negara lain, tidak ingin pula dipecah belah sehingga terjadi pertumpahan darah. Maka ketahuilah, merdekanya suatu negara merupakan kenikmatan besar yang sudah seharusnya dijaga dengan baik oleh para penduduknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, makna dari kemerdekaan bukanlah semata terbebas dari penjajahan bangsa lain, akan tetapi yang jauh lebih utama dari itu ialah manakala seorang hamba bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman, tentram, dan tidak mendapatkan gangguan dari orang lain, terbebas dari segala hal yang dapat menjauhkannya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikianlah maksud dan tujuan hidup manusia, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk mengesahkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita ingin menjadi manusia yang merdeka dengan seutuhnya, bahkan rela mengorbankan harta dan nyawa demi mendapatkan kemerdekaan. Karena kita paham betul, apabila tidak merdeka, maka berarti setiap saat kita harus siap untuk disiksa, dilucuti, dibentak, diusir, dihina, didiskriminasi, atau bahkan sampai dihabisi. Oleh karenanya, kita sangat menginginkan dan kita juga sangat mengharapkan yang namanya kemerdekaan. Namun realitanya, tak sedikit di antara kita yang belum mengetahui apa itu kemerdekaan hakiki. Banyak di antara kita yang belum bisa membedakan antara kemerdekaan hakiki dengan keterpurukan, di mana dengan keadaan yang tidak tahu seperti ini, sangat dikhawatirkan kita bisa jatuh terperosok dalam kemerdekaan yang semu, sehingga yang didapat hanyalah keterpurukan dan kehinaan. Wal'iyadu billah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merdeka dalam Islam dimaknai dengan sikap ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari segala belenggu penjajahan sesama manusia dan tidak terikat oleh amalan-amalan kesyirikan. Kemerdekaan semacam inilah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan kaum muslimin dalam mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa perang Qadisiyah terjadi, Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, memerintahkan Rabi'i bin Amir untuk menghadap Rustum, seorang panglima perang dari Persia. Rustum pun bertanya kepada Rabi'i mengenai tujuan kedatangannya beserta pasukan kaum muslimin ke wilayah yang ia kuasai. Maka dengan lantang Rabi'i menjawab, Allahu bata'atsna linukhrija man sya'a min ibadatil ibadi ila ibadatillah. Allah Subhanahu wa taala mengirim kami ke sini untuk memerdekakan siapapun yang dikehendaki olehnya dari penghambaan terhadap sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min diqid dunya ila sa'atiha. Dan kedatangan kami ke sini untuk memerdekakan mereka dari dunia yang sempit menuju dunia yang luas. Wa min jawril adyani ila adlil Islam. Dan kedatangan kami ke sini adalah untuk memerdekakan mereka dari kesewenang-wenangan agama lain menuju keadilan Islam. Kemerdekaan hakiki yang dimaksud ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Apabila tauhid ini dicampakkan, tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka keterpurukanlah dan kehinaanlah yang akan dialami oleh umat dan bangsa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh nyata yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an dan harus kita jadikan sebagai pelajaran
adalah kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel, yaitu keberhasilan Nabi Musa memerdekakan kaumnya dari penjajahan dan penyembahan kepada Fir'aun laknatullah alaih, yang ketika itu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, padahal ini adalah kesesatan yang begitu nyata. Bani Israel pun berhasil menghirup udara segar kemerdekaan hakiki setelah sekian lama menjalani penjajahan dan dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia berikan kepada kalian, yaitu ketika Dia menjadikan para nabi dari kalian dan menjadikan kalian sebagai orang-orang yang merdeka. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan ingatlah pula dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Dia memberikan kepada kalian apa yang belum pernah sama sekali Dia berikan kepada seorang pun dari umat-umatnya yang terdahulu. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-20. Namun sayangnya kemerdekaan yang Bani Israel rasakan tidak disyukuri. Pembangkangan dan penolakan seringkali dilakukan oleh mereka kepada Nabi Musa alaihi salam. Tauhid yang didakwahkan oleh Nabi Musa mereka khianati dengan menyembah patung anak sapi, sehingga kemerdekaan yang telah mereka dapatkan menjadi sia-sia karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Mereka mengganti kemerdekaan yang hakiki dengan kesesatan dan keterpurukan lantaran kesombongan dan pembangkangan mereka. Oleh karena itu mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah akibat yang akan dirasakan jika tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan tidak mau bersyukur atas nikmatnya yang telah diberikan. Pertanyaannya, sudahkah kita meraih kemerdekaan yang hakiki? Jika jawabannya sudah, maka bersyukurlah dan ajak orang lain untuk bisa merasakannya. Namun jika jawabannya belum, maka berusahalah untuk meraih kemerdekaan hakiki, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.